Aduh, badan pegel-pegel, semalam habis kecebur kali. Assalamualaikum dong, Auto Family. Jawab, kagak ada yang jawab ini. Assalamualaikum, hei penonton. Assalamualaikum, teman-teman di studio boleh kali jawab ini ya. Nah, gitu, terima kasih ya. Emang sedih banget nih zaman lagi pandemi begini ya kan. Biasa stand up depan penonton, sekarang depan kamera, kagak ada orang sama sekali. Belum lagi soal apa nanti kalau misalnya kita ngomong nih, ini pasti di rumah ada yang delay nih ntar nih. Iya kan? Sekarang saya ngomong stand up di sini udah ada yang ketawa. Ini yang ketawa belum keluar satu, ketawa lagi. Sedih kayak gini lagi pandemi. Kalau saya diundang-undang sama orang-orang gitu, biasanya saya stand up bukan depan kamera. Ini masih mending nih Auto 2000 keren karena ada kameranya. Biasanya stand up depan handphone saya. Jadi kalau lagi stand up biasanya tiba-tiba tuh chat WA gebetan masuk. Mau kita balas lagi stand up, nggak kita balas takut dia ngambek. Emang sedih banget lah, tapi saya mengucapkan terima kasih dulu buat Auto 2000 karena hari acara luar biasa tuh ngobrol virtual bareng Auto Family. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan juga pada nggak mau ini, ya Allah panitia, halo. Saya kagak ada yang bantuin ini ya, ini yang nonton kan entar ini. Ini kenal nggak sama saya? Ah? Siapa bang? Luna Maya. Makasih yang bilang Luna Maya, ya itu namanya penghinaan terhadap Luna Maya. Ya. Kiki Saputri, ya calon mantunya Bu Susi. Ada yang tahu? Aminin aja ya. Ini pada semangat semua teman-teman dari Auto Family ya, para Auto Family semuanya hari ini. Saya juga semangat banget hari ini teman-teman. Gimana dong ya, siapa yang gak semangat diundang sama Auto Family gitu. Karena kita semua tahu diundang sama Auto 2000. Ya gimana dong, karena Auto 2000 itu kan milik daripada semua keluarga-keluarga artis. Saya kasih tahu nih ya, ini teman-teman saya artis semuanya punya Toyota. Belinya di Auto 2000, termasuk Raffi Ahmad punya mobil Alphard. Saya mah belum punya. Tapi nggak apa-apa, saya udah pernah cobain itu mobilnya Raffi Ahmad. Saya pernah naik tuh, pertama kali naik mobil Alphard rasanya ya Allah, kursinya empuk banget. Lebih empuk daripada kasur dari IKEA. Sumpah nih, udah pada ngerasain naik Alphard belum? Auto Family, cobain beli ya, murah harganya cuman ya 1 miliar. Ya udah gitu nih, saya langsung kan mau bareng sama ayah, bareng dong. Oke naik mobil gua aja yang Alphard. Pas saya naik ya Allah baru duduk langsung tidak sadarkan diri. Langsung tidur saking empuknya. Udah gitu kan saya nggak tahu kan kalau mobil biasa tuh biasa ditarik begini nih. Ya elah kalau Alphard tinggal dipencet doang. Catut. Tinggal dipencet naik sendiri tuh. Naik turun kakinya. Berasa kayak di mobil tapi kayak lagi nonton bioskop premier. Yang ketawa belum pernah nonton bioskop premier? Belum ya, abis nonton bioskop ya. Sumpah keren banget gitu. Terus saya tuh bilang kayak, apa sih kehebatan Auto 2000? Pas saya datang ke sini, luar biasa. Lihat dong tempatnya teman-teman. Bersih, nyaman, luas demi kenyamanan pelanggan. Lihat tuh, dindingnya kokoh, ubinnya juga kuat. Ya Allah beda banget sama rumah saya. Ya Allah rumah saya mah catnya udah kelupas-kelupas, ubinnya pecah-pecah. Makanya saya kalau ngepel nggak bisa pakai Superpel, pakai Adem Sari biar pecah-pecahnya hilang. Gak apa-apa kak, ketawa aja yuk, bantu semangat saya yuk. Jangan ditahan-tahan. Makanya nih teman-teman kalau misalnya dari Auto Family datang ke Auto 2000 pasti dijamin kepuasannya itu dijaga, kenyamanannya pasti dijaga. Udah gitu juga Auto 2000 menyediakan fasilitas yang namanya website. Kita bisa pilih-pilih mobil secara online, betul ya? Makanya sekarang udah tinggal gampang banget kalau teman-teman dari Auto Family mau beli mobil di Auto 2000. Abis ini saya juga langsung nih dikasih mobil sama panitia. Iya kan? Karena saya waktu dikasih tahu sama manajer saya ditelepon ya kan. Halo Kiki besok bisa stand up nggak? Di mana? Di Auto 2000. Langsung saya okein. Coba di sini saya stand up ikhlas sukarela nggak mikirin bayaran. Biar panitia aja mikirin. Gue ngapain mikirin bayaran ya kan? Serius, tapi saya kalau boleh jujur ya, kalau misalnya saya nanti nggak ada job di entertain, kayaknya saya pengen ngelamar deh jadi karyawan Auto 2000. Katanya gajinya satu mobil tiap bulan. Ya Pak Direktur, saya kasih beban ya. Ya Allah Pak, saya tuh udah siap banget jadi karyawan Auto 2000. Kalau nggak percaya, silakan belah dada saya Pak. Di jantung saya ada tulisan, urusan Toyota jauh lebih mudah. Terima kasih saya Kiki Saputri. Oh, Kiki Saputri, keren banget, lucu banget sih. Kok
bukannya pagi-pagi ambiar? Oh enggak, sekarang aku ada di sini dong. Ih keren banget kamu, apa kabar sih? Bisa Baik. banget, kamu selain bisa ngelawak, dia juga bisa banget cari mukanya ya. Karena kita lagi pandemi gini kan gak Iya, ada penonton, yang bener. nonton cuma direktur dari rumah. Betul loh, aduh luar biasa, semoga kita semua terhibur ya. Amin. Buat Auto Family yang sedang menyaksikan dimanapun Anda berada. Silakan kita Yes. duduk ya. Bukan di sini dong Bang, di sini udah Oh, ada tadi sofa. udah ada di atas ya. Kita juga senang banget bisa ketemu sama Auto Family semuanya di sini dan juga Kiki Saputri. Kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang untuk Auto Family dalam Ngopi Time, Ngopi Yeay. 2000. Ngobrol virtual bareng Auto. Auto Family. Kita boleh berikan tepuk tangan virtual seluruh Indonesia. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ngopi 2000 ini persembahan dari Auto 2000 supaya Auto Family juga bisa lebih dekat lagi dengan Auto 2000 ya. Dan di sini juga kita memberikan kemudahan yang sangat luar biasa selama kita talk show di sini, kita ngobrol-ngobrol. Auto Family juga bisa bernegosiasi langsung dengan Wiraniaga dari Auto 2000 ya, dengan segala macam kemudahan dan juga promo-promo yang bisa didapatkan sama Auto Family. Dan selain itu kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama Kiki Saputri. Siapa sih yang nggak kenal model yang satu ini, ya kan? Siapa yang nggak kenal? Nggak, tapi ngomong-ngomong soal kenapa salah satu aku tertarik diundang ke sini kan katanya nanti Kiki akan berbincang-bincang ditonton oleh Auto Family. Oke, selain apa? Alasan kamu selain kamu dibayar, apalagi yang membuat kamu tertarik? Karena aku tuh udah siap banget gabung jadi Auto Family. Oh ya oke, kamu Iya. mau beli apa? Mobil apa? Oh harus beli-beli dulu ya? Ya iya dong, Saya harus pikir beli dulu dong. langsung diangkat jadi anak gitu. Oh jangan Enggak ya? dong, itu ngobrol sama Pak Direktur kalau mau ya. Ya kan Auto Family katanya Iya benar, ya kan? Auto Family, keluarga. Keluarga. Ya, jadi kita selesaikan secara kekeluargaan. Makanya kalau misalnya dari Auto 2000 Kiki jadi family berubah tuh. Apa tuh? Jadi Auto 2001. Kenapa 2001? Nambah satu anggota. Oh, iya, Auto 2001, ya benar juga Kakak ya. mau gabung juga? Jadi 2002 dong? Enggak, jadi Auto ngakak. Ini luar biasa loh kamu ya. Tapi buat Auto Family, di sini kita ngobrolnya bukan sembarang ngobrol, karena kita Cakep. juga punya topik ya. Topik kita untuk kali ini adalah membahas tuntas mengenai insecure. Pastilah zaman sekarang tuh banyak banget orang menggunakan kata-kata insecure. Apa? Coba Kiki Saputri, apa menurut kamu insecure? Insecure terdiri dari tiga suku kata in, se, dan cure. Oke. In, enggak ya? In masuk. Kasih beban sendiri gue ya. Insecure pasti semua udah tahu lah insecure itu apa ya. Iya. Merasa tidak yakin, tidak percaya diri ya. Nanti kita akan bahas gimana caranya seorang Kiki Saputri karena dia adalah pakar insecure ternyata ya. Kok berasa kayak temen dokter Boyke gue ya, pakar-pakaran. Ya. Enggak dong Bang. Gimana caranya dari seorang Kiki Saputri ini bisa dia melibas semua rasa insecure ini. Mungkin banyak yang nggak tahu juga sebenarnya Auto Family bahwa awalnya karirnya seorang Kiki Saputri ini dia pernah menjadi seorang guru. Betul. Betul ya, guru, lebih tepatnya guru untuk terapi lintah ya. Itu bukan guru namanya, itu kalau itu pelatih. Oh, berarti. Kenapa ada terapi? Oke, tapi sebelum ngebahas perjalanan karir Kiki Saputri yang sangat luar biasa, dia merosting banyak sekali menteri, pejabat negara, kemudian juga ada beberapa selebriti tanah air ya, dari yang suka sampai tidak suka sampai menjadi viral juga di sosial media. Tapi Ki, sekarang kesibukannya apa sih Ki selain menjadi foto model dan juga selain terapi lintah, apa aja lagi Ki? Aku tuh emang sibuk banget ya. Kesel nggak? Ya alhamdulillah masa dikasih kepercayaan sama ya dari rezeki dari Allah. Gak usah kemudian- serius-serius jawabnya. Enggak, ini Kalau kan mau serius kita undangnya Najwa Shihab. Ini ucapan bersyukur dulu. Oh, iya. Biar Oke. Auto Family juga bisa, oh Kikina dapat rezeki. Karena kan ya awalnya nggak ada yang tahu aku Iya, kan. iya, gitu. betul. Jadi pasti sekarang dapat program di TV, dapat undangan dari Auto 2000. Jadi Keren banget, coba kita berikan tepuk tangan virtual. Kiki Saputri punya program TV, coba berdiri. Kiki, program TV-nya apa aja sebutin Ki? Ada 10 kan, apa aja? 3. Di mana aja sih Ki, di mana aja sih Ki? Ada, ya pasti tahu semua lah. Yang Ih, selalu sombong banget, mulai sombong banget. Baru kali ini loh stand up comedian sombong sekali ya. ada, ya alhamdulillah ada Lapor Pak. Lapor Pak, oke. Terus kemudian di mana aku diperebutkan oleh Wendy Cagur dan Andika Pratama. Ya, itu lucu sekali loh ya. Amin. Terus juga ada The Sultan. The Sultan Bareng Trans- Sultan Andara dan Sultan Bintaro. Oke, Trans 7 ya. Bukan, SCTV. Oh maaf, aku salah station, mohon maaf ya untuk SCTV. Kita mohon nggak usah sebutin, kita nggak usah sebutin TV-nya, dia nggak bayar kita ke sini. Oke, Ini oke, kan yang oke. bayar Auto 2000. Oke, jadi apa lagi itu The Sama, Sultan? itu tadi sama salah satu program bersama Ibu Mertua. Susi Cek Oke. Ombak. Oke, sibuk banget ya Ki ya. Parah. Ih gokil, oke. Selain Parah. kesibukan kamu di layar televisi, menghibur Auto Family, ya ngasih jokes-jokes yang lucu-lucu. Selain itu tuh apa sih kesibukan kamu Ki? Kalau orang nggak tahu tuh Kiki Saputri itu selain kamu jadi seorang stand up komedian, kemudian juga sekarang bisa dibilang komedian juga dong ya. Iya, amin. Kamu tuh apa yang kamu lakukan di balik atau belakang layar selain itu?
Exactly sih, aku pasti. Exactly sih, sombong banget. Bukan biar kelihatan kayak lu juga kan, biar kayak berwawasan gitu, nggak bodoh-bodoh banget. Gue malu ditonton Auto Family lah. Exactly sih, oke apa aja Ki kesibukannya? Ya yang pasti kegiatan yang sangat penting aku lakukan dan nggak boleh ketinggalan ya, pacaran. Auto Family, Kiki Saputri sebentar lagi akan segera menikah. Kita doakan semoga dia selalu diberikan hati yang teguh dan juga yakin untuk menikah. Kenapa nggak boleh? Jangan, kan saya masih mau promosi depan Auto Family. Iya, ada yang mau sama saya nggak ini Auto Family? Ibu anaknya kali jomblo, Bu ada. Tenang Bu, garansi saya resmi bukan distributor. Bukan, garansinya resmi ya? Iya. Oke, jadi kesibukannya sekarang mempersiapkan untuk menuju hari bahagia itu ya? Enggak. Oh, itu nggak boleh disebutin masih ya? kerja aja, Oke. masih menikmati sebagai wanita penghibur. Oh, maksudnya menghibur kita semua. Iya, betul. Punya usaha kaos juga katanya ya? Betul sekali, alhamdulillah aku punya guys, masa promosi di sini Nggak sih. apa-apa, nggak apa-apa. Oh, tapi banyak katanya nonton. nanti usaha kaos aku di kayaRaya.official itu akan kolaborasi dengan Toyota. Oke, Rencananya gitu. kayaRaya.official akan berkolaborasi Iya. dengan Auto 2000 ya. Jadi kalau- nanti anggota-anggota apa namanya klub-klub mobil dari Toyota tuh pakai kaos dari aku gitu. Oh, bagus sekali Iya. promosinya ya. Jadi itu adalah kesibukannya Kiki Saputri ya. Iya. Tapi kita juga berharap bukan hanya Kiki Saputri yang selalu diberikan kesehatan, tapi juga tentunya Auto Family dimanapun yang Amin, sedang amin. menyaksikan Betul. ya selalu diberikan kesehatan fisik dan juga mental. Apalagi di masa pandemi kayak gini ya Ki. Betul sekali, jangan lupa jaga prokes dan terapkan 3M ya. Apa aja tuh? M yang pertama adalah menjaga jarak dengan gebetan, mencuci kenangan bersama mantan, menghindari komunikasi dengan suami orang. Itu lebih penting. Ki, kamu memang selalu punya kalimat-kalimat ya kosakata untuk menghibur kita semua. Tapi Ki, kita penasaran sekali. Kamu kan awal karirnya bukan dari awalnya ya. Iya, awal iya. kamu misalnya setelah lulus kuliah kan bukan langsung menjadi seorang stand up comedian. Enggak. Awalnya yang aku tahu nih, yang saya tahu nih Auto Family bahwa dia pernah menjadi seorang guru. Yes. Aku pernah jadi guru. Guru apa sih Ki? Guru singa. Buat patah tulang. Enggak, aku guru bahasa Indonesia di salah satu sekolah swasta di Nggak, Ki, Jakarta. aku nanya tuh serius loh. Kamu jadi guru apa? Guru bahasa Indonesia. Kamu jadi guru bahasa Indonesia. Indonesia. Oke, boleh berdiri. Coba tolong ajarkan setidaknya buat kita ya, buat Auto Family dan juga saya. Mungkin ini pelajaran bahasa Indonesia yang kita sudah lupa. Coba Oke. ajarkan aku Pantun. dan Auto Family. Ya, Pantun. boleh silakan. Pantun ya. Ya. Oke, untuk membuat sebuah pantun kita harus mengikuti rima. Rima. Rima itu kan A, B, A, B. Yes. Tapi suka pada banyak yang salah. Rima itu bukan ditentukan oleh kata terakhir atau huruf terakhir. Tapi, Tapi suku kata terakhir. oke baik. Seperti contoh misalnya, dari jauh pohon pepaya. Cakep. Nah, kita ambil kata pepaya itu kan pepaya. Ya, ya. Jadi bukan A-nya, bukan huruf A, tapi ya-nya. Ya. Ya, dari jauh pohon pepaya. Ya, Ya. kan? Sudah dekat pohon beringin. Cakep. Apa? Ngin. Ngin. Beringin, berarti ngin. Ngin, oke. Otomatis isinya juga harus sama. Ya. Mau tahu alamat saya? Cakep. Iya, juga kan? Iya. Pondok Gede, Jatiwaringin. Bagus. Nah, kayak gitu. Terima kasih banyak. Makasih lu ya, tiba-tiba nembak gua lu ya. Boleh kita berikan tepuk tangan Udah ada virtual satu janjian-janjian. Indonesia Auto Family ya. Tuh kan ini membuktikan bahwa dia adalah pernah Untung menjadi gua seorang pintar. guru bahasa Indonesia loh Auto Family. Aku tuh kaget ketika tahu dia pernah menjadi guru bahasa Indonesia. Ini enak banget jadi host dengan nembak-nembak nyuruh-nyuruh aja nih. Gua yang beban mau ngapain tiba-tiba Ki, disuruh stand up, suruh pantun. Jadi guru bahasa Indonesia di mana Ki? Pernah di sekolah swasta di Jakarta. Berapa lama jadi guru bahasa Indonesia? Kalau ngajar di sekolah itu dari setahun setengah habis lulus kuliah. Cita-cita kamu emang pengen jadi guru ya? Pengen jadi presiden. Tuh. Maaf, Kali ini kamu boleh ketawain maaf, saya aku. tidak mengecilkan arti impian kamu. Tapi ya. lihat ya, next 2030 aku akan jadi tim sukses. Bukan presidennya tapi tim suksesnya. Tapi emang cita-cita jadi guru Ki? Enggak, jadi presiden. Nggak, ini serius loh. Serius. Ya, kenapa sih? Karena gue ngomong serius dikata bercanda, gue bercanda dikata serius. Presiden jadi? Aku kalau ditanya dari kecil pengen apa, jadi apa cita presiden. Itulah kenapa aku rasa-rasa pejabat biar pada jiper jadi aku yang naik. Kita doakan semoga Kiki Saputri bisa menjadi orang sukses, bukan orang ketiga satu Indonesia bilang amin, amin. Amin. Coblos nomor 3. Terus kenapa akhirnya sampai bisa masuk ke guru? Karena orang tua itu, namanya orang tua kan kolot ya, kayak udahlah jangan masuk dunia politik lah. Dulu aku pengen kuliahnya ngambil sosial politik. Oh gitu ya? Ya cuman kata orang tua, kamu kan cewek, politik tuh kejam gitu kan. Mending jadi guru aja. Kalau guru mah jam 3 sore udah pulang ke rumah bisa ngurus suami. Anak sekolah libur bisa ikutan libur. Akhirnya
Tapi aku nggak pernah matiin mimpi aku yang pengen jadi di dunia politik itu, Kak. So, we'll see now. Wah, ya jadi ya kita lihat aja deh buat Auto Family ya. Sekarang dia menjadi seorang stand up comedian menghibur kita semua. Apakah nanti dia akan menjadi politikus kita nggak pernah tahu. Namanya rezeki Ya, orang. kalau jadi politikus sih kayaknya takut ya. Ya. Udah pas ketika aku menyelami roasting pejabat, kayak aku ada berhubungan baik dengan petinggi-petinggi kayak wah, Sebentar. serem juga ya. Apa kamu bilang kamu punya hubungan baik sama petinggi-petinggi? Karena aku kan simpenan pejabat. Di kaos, itu di kaos. Iya, iya, Di iya. kaos ini Ini editor bercanda kerja. ya, Auto Iya. Family ini bercanda ya? Editor kerja ya, tuh. Kaos aku tuh simpenan pejabat. Ada. Yes. Oke, jadi politikus terus akhirnya kenapa? Nggak mau jadi politikus? Bukan gak mau, tapi kayaknya lebih enak aku tetap bisa menikmati dunia politik itu karena aku dekat dengan mereka. Tapi dari sisi sebagai roaster. Oke. Itu aku tetap mendalami kehidupannya, pekerjaannya gitu. Makanya kamu suka beberapa kali nge-roasting pejabat Iya, pemerintahan, menteri betul. juga pernah. Takut nggak sih, ada perasaan takut gitu nggak sih Ki, nge-roasting pejabat Pasti. pemerintahan, menteri gitu? Pastilah, tuh aku kalau habis selesai roasting, sampai rumah tuh aku ngeliatin jendela aja. Ada tukang bakso lewat nggak di bawah hati nih. Takutnya ya kan. Tiba-tiba Iya. jedar. Iya. Aduh. Enggak lah. Ini kan tapi negara alhamdulillah maksudnya, hukum. alhamdulillah pejabat-pejabat kita sangat open mind. Iya dong. Maksudnya, jadi mereka tahu sebagai wakil rakyat, ya harus siap mendengarkan celotehan julid rakyat. Tapi kamu itu minta izin nggak sih? Misalnya sama siapa? Ibu Susi saat itu masih menjadi menteri pernah ya? Atau Iya, juga Pak Fadlizon Fadlizon. juga pernah kamu roasting. Kamu Iya. minta izin nggak misalnya? Awalnya kamu mohon maaf Pak, Ibu saya mau roasting Bapak atau Ibu? Kalau itu pasti sebagai permohonan izin kayak, Pak mohon izin ya Pak, Bu, nanti saya bahas, saya ceng-cengin. Terus kata Pak Fadlizon, oh tenang, saya udah revolusi mental. Ah, oke. Gitu katanya. Jadi, Setelah itu kamu setelah merosting apakah kamu kembali lagi ke mereka untuk minta maaf atau mereka ada komplimen apa biasanya? aku sih enggak, setelah itu biasanya mereka ngajak foto ya. Oh, mereka Ya benar-benar. mereka ngajak foto ya. Enak juga jadi kamu ya. Ya, cuma aku doang yang dibayar buat ngebully orang. Dimintain foto lagi sama pejabat bukan? Enggak. Ini sebuah hal yang harus aku luruskan bahwa Oke. roasting itu tidak dasar hanya membuli semata, tapi Iya. bentuk apresiasi aku terhadap orang yang aku roasting. Iya. Makanya orang-orang yang bisa di roasting biasanya orang-orang hebat, orang-orang terkenal dan orang-orang yang berlapang dada. Oke. Karena kalau dia sempit sekali pikirannya, hatinya juga Iya. tidak terbuka lebar, pikirannya juga berbahaya, pasti sensitif ya. Iya. Oke, Gitu. itu kan pengalaman kamu jadi seorang stand up comedian. Tapi awalnya bisa langsung nyemplung gitu. Kenapa? Why stand up comedian? Kenapa sih Ki? Wah, mulai sedih nih. Biar Oke. rating naik nih. Mulai sedih nih. Kalau udah ada air mata, rating naik Biasanya biasanya. bener, kalau ada tangisan, wow, penonton langsung nambah nih. Jual kesedihan. Kenapa? Karena ini mungkin Auto Family yang sudah mengikuti aku sejak awal, celah. Sombong banget. Merasa terkenal banget, Sombong padahal Auto Family pada sibuk-sibuk kerja ya. Nggak ada yang nonton YouTube, nggak ada kayaknya. Dia merasa dirinya Desi Ratnasari. Oke, gimana? Jadi, karena tahun 2017 aku pernah batal nikah. 2017. 17. Apa alasan batal nikahnya? Ya, karena dia memilih wanita lain dan dia sudah menyadari bahwa nih gue pacaran siapa sih sebenarnya gitu. Tapi itu benar dia memilih. Enggak, ya waktu itu. Terus akhirnya dia sekarang nikah nggak sama perempuan itu? Enggak, tidak jadi juga sama yang itu. Apa perasaan kamu pas kamu tahu dia nggak jadi nikah sama perempuan yang dia pilih selain kamu? Piye, enak zamanku tuh. Pas kamu sama dia, kamu belum jadi seorang stand up comedian? Belum, masih jadi guru honorer dengan gaji 600.000. Honorer 600.000 saat itu Iya. ya? Terus kamu putus dari dia, kamu jadi stand up comedian, sekarang terkenal banget. Dia pernah ngomong sesuatu ke kamu nggak setelah itu? Pernah ada komunikasi lagi, ngajak balik. Meminjam duit dia? Enggak, dia orang kaya juga. Malah dulu aku yang balikin duit ke dia. Zaman susah. Ada komunikasi, kita mau balikan lagi. Oke, tapi? Gitu. Tapi kan, aduh, ya masa aku dari Reza Rahadian kan, gak mungkin dong aku kayak. Iya. Tapi yang lalu sudah biarlah berlalu ya. Iya. Cuman ini kita baru tahu ya ternyata dari patah hati bisa membuat seorang Kiki Saputri ini banting setir menjadi stand up comedian. Tapi aku masih belum menemukan jawaban. Oke, akhirnya kamu putus dari mantan kamu, kemudian menjadi stand up comedian. Kenapa stand up comedian? Gini, waktu itu kan sebagai seorang guru, kan aku dari pagi sampai sore itu aku ngajar. Nah, pulangnya tuh aku pasti nangis. Kenapa? Galau, depresi lah, malu sama tetangga. Kenapa ya? Udah gembar-gembor. Mau nikah. Gembar-gembar mau nikah? Iya, sama anak Pak RW lagi.
Oke. Iya bener, jadi pasti malu, mamaku ikut nangis, akhirnya dia kayak terus butuh healing. Nah waktu itu aku cari-cari Iya. komunitas apa ya yang cocok buat seorang guru. Aku cari komunitas dongeng waktu itu. Cuman waktu itu cuman ada dongeng itu di Sabtu dan Minggu di Taman Suropati. Oke, berhubung kamu juga bahasa Indonesia juga sebagai gurunya ya? Karena aku Oke. suka dengan anak-anak. Iya, iya. Sampai akhirnya aku kayaknya kalau cuma Sabtu Minggu, gue Senin sampai Jumatan nangisnya kemana nih? Sabtu Minggu kan udah ada healingnya, Senin Jumat gimana nih? Cari lagi di Google, Instagram, dapatlah komunitas stand up komedi. Oke. Jadi ternyata stand up komedi itu kan ada komunitasnya Iya. per regional. Jadi ini buat teman-teman Auto Family yang juga pengen bergabung dengan stand up, kalian bisa cari tuh, misalnya Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Depok, se-Indonesia Kamu saat ada. itu gabungnya di Aku Jakarta Pusat. Jakarta Pusat? Jadi aku cari, aku datang ke kafe. Jadi Oke. kayak Rian nih bete nih, misalnya kayak aku mau dinner ke kafe yang ada stand up-nya, yang ada open mic-nya. Kamu udah tahu komunitasnya di mana, kamu datang lah ya? Karena Oke. di Instagramnya ada semua. Oke. Rian tinggal di mana Punten? Saya tinggal di Menteng. Menteng, Jakpus. Menteng Pulo. Berarti kan Jakarta Menteng Pulo mana? Bukan Menteng ya, Menteng Pulo kalau saya. Ya Menteng Jakarta Pusat. Iya, nah Ya, itu kan oke. bisa datang tuh malam. Terus awalnya aku nontonin orang-orang doang stand up gitu. Dari berbagai macam golongan, ada bekas tukang begal, tukang parkir. Dan itu tuh lucu banget karena mereka menceritakan masa lalu mereka. Kayak, lu tau gak sih, gue tuh kalau ngebegal ya, yang gue cari tuh pasangan-pasangan yang lagi pada minggir di BKT gitu. Kayak, oh jadi dia tuh apa ya, menjadikan masa lalu dia yang pahit sebagai Tragedi ditambah waktu sama dengan komedi. That's good, betul sekali. Nah disitulah aku melihat bahwa oh ternyata hidup gue gak susah-susah amat ternyata. Banyak yang lebih sulit, tapi mereka bisa menghibur orang. Oke. Dari situlah aku mencintai seni stand up komedi dan ini bisa menjadi tempat aku berdamai dengan masa lalu aku. Oke, Gitu. jadi kamu merasa bersyukur atas bukan hanya Ya. kebaikan tapi juga apa yang pernah kamu Betul. hilang gitu ya. Kehilangan dalam hidup kamu juga satu Yes. hal yang harus disyukuri juga. Karena setelah kehilangan justru membuat kita juga untuk bergerak dan mendapatkan satu hal yang baru ya. Ya, Tapi betul ngomongin soal Kiki Saputri, kamu kan juga pernah main dalam sebuah film ya Ki ya? Ya, film yang menjadi satu box office Indonesia, kemudian juga ditonton oleh 2,6 juta orang dan mendapatkan lebih dari 7 penghargaan. Kamu itu casting gak sih? Kamu casting atau kamu nyogok yang casting directornya sih? Biasa, minta sama senior kok Ernest. bohong. Casting ya? Enggak, jadi tiba-tiba aku juga kaget, Masya Allah, kayak cita-cita tertinggi seorang stand up comedy adalah bisa main di filmnya Ko Ernest atau Raditya Dika. Ya. Iya kan? Uh-uh. Jadi kayak ketika dihubungi sama Ko Ernest buat main di film gue, wait gitu, nggak apa-apa deh, lewat doang juga nggak apa-apa gitu. Iya. Akhirnya- Cameo gitu ya? Mm-mm. Oke, akhirnya diajakin main. Diajak di saat, nih karakter lu ini coba dong, lu tes kamera gitu. Oke, di film itu buat Auto Family, Kiki pernah bermain dalam satu film yang menceritakan mengenai bagaimana mengatasi masalah insecure Ya, dengan bersyukur. yes. Ya. Tapi Pasti tahu kan, Auto Family tahu saya di situ jadi siapa? yang ini kan film Jalanku kan? Weh bukan itu, Imperfect. Iya, Imperfect dong. Yang ini kan film adaptasi dari buku ya, dari novel buku, ya. ya. Tapi ngomongin soal insecure ya Ki, kita kan ngelihatnya ya pasti Auto Family juga setuju sama saya ngelihat Kiki Saputri lucu banget gitu ya. Kayaknya dia bisa mengubah apapun itu, Amin. kata-kata menjadi satu hal yang membuat orang tertawa, terhibur. Tapi kita nggak pernah tahu loh dalam diri kamu tuh Yes. kamu pernah mengalami insecure nggak sih? Sebagai penakluk pria-pria tampan Indonesia ya, ada Reza Rahadian, Jeffrey Nicole, Iqbal Ramadan. Aku tuh ngerasa insecure karena aku nggak bisa memenuhi kesenangan hati mereka semua. Jadi kayak aku tuh Tapi ini buat Auto Family yang nggak tahu ya, Kiki Saputri ini dia terkenal sekali sebagai perempuan Indonesia yang sering foto bareng dengan aktor-aktor tampan di Indonesia. tidak foto dong, Apa dong? dicium. Oh ya, berfoto dan dicium pipinya oleh aktor-aktor ganteng di Indonesia seperti Reza Rahadian, Yes. ada juga Jeffrey Nicole. Boy William, Aha. Iqbal Ramadan, Ariel Noah. Oke, Ya, itu juga pernah Ki, tapi pernah. aku bingung ya, nggak tahu ya. Kamu punya keberanian untuk minta foto dan cium. Jangan bilang bahwa mereka yang minta ya Ki. Enggak. Ini kamu yang minta. Ini nih suka, please deh. Enggak. Kan kalau sebagai aktor ganteng mereka pasti akan jaim ya Auto Family. Masa dia nggak mungkin sebagai aktor ganteng. Misal saya adalah aktor ganteng, Ki foto yuk aku cium kamu ya. Kan itu satu hal yang nggak mungkin banget ya. Pasti mereka jaga image. Itu pasti nggak tahu ya. Kamu yang minta kan foto dan cium pipi? Nggak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini, Karyan. Enggak, jawab aja pertanyaan aku nggak usah panjang. Itu kamu yang minta kan? Aku tuh nggak pernah minta. Nih aku kasih tahu ya. Ya. Jadi awal mula ini real, ini sumpah ini jujur nih, jujur. Awal pertama kali bersama Reza Rahadian karena emang kita udah sedekat itu.
kita kan sering syuting bareng, makan bareng, tidur bareng. Jadi kayak maksudnya ini tidur bareng tuh dia di situ, aku di sini. Gitu. Iya, beda kasur maksudnya ya. Lagi syuting, lagi Nggak, syuting. dia di mobil, aku di lesehan. Maksudnya, ibaratnya Reza Radian udah jadi sosok abang buat aku. Jadi awal kali muncul. Sorry. Ya, Sosok Reza Rahardian buat kamu apa? sosok abang. Apakah dia menganggap kamu adik? Tidak. Biar aja aku yang anggap, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Urusan dia nganggap aku atau enggak, terus urusan dia pribadi. Iya. Jadi maksudnya udah emang sedekat itu karena kita sebelum film Imperfect kita ketemu di sinetron. Oke. Sinetron Ramadan waktu itu. Jadi ya makanya ketika pertama kali Bang Reza mendaratkan bibirnya ke pipi aku itu sebenarnya kayak kakak dan adik. Tapi memang netizen jadi heboh karena Reza Radian tidak pernah melakukan itu kepada wanita yang biasa aja. Misalkan sama Chelsea Islan, Adinia Wirasti. Kok Reza Radian mau nyium boneka mampang gitu? Aku nggak bilang gitu loh, Kan kadang ngomong aku kayak yang gitu loh, ngomong, Ki. kan Itu cuma kamu aku yang yang ngomong. ngomong. Ya. Itu cuma kamu yang ngomong. So akhirnya iya, kamu yang minta foto? Enggak, jadi waktu sama Bang Reza itu pertama kali aku story karena kita ketemu lagi di film Imperfect. Oke, sorry. Nah, abang, apa kabar? Ya Allah ganteng banget sih. Ya terus dia makasih, terus dia tiba-tiba cium. Oke, itu awalnya? Iya, jadi ya kan emang sama aku peluk ya, yang aku bilang seperti abang dan adik kayak pas aku lah mikir, aduh gue balas gak ya ciuman dia, sayang banget kalau gue balas deh gue cium gitu. Viral. Oke. Nah, senjata itulah yang aku gunakan. Oke. Aku nggak pernah minta, contoh misalnya Boy William. Boy William, Saya oke. kakak Aku Boy William ya, oke. Bang Boy gitu Kiki. kan. Iya. Abang tahu aku nggak siapa? Iya, Kiki Saputri Iya, kan. nah, ini yang aku- buka aura itu kan. Hei, bukan. Itu Mama Loren. Oke, iya Kiki Saputri kenapa? Enggak, aku mau ngasih lihat ini sebuah video. Ini ada portofolio aku ya. Oke. Silakan ditonton. Oh, kamu sama Reza Rahardian ya. Ya, gimana? Mulai Oke, tertarik? boleh. Nah, itu. Jadi Oh, semudah itu ya? itu. Sesimpel itu. Jadi buat Auto Family ya, kalau ketemu sama selebriti ganteng, kalau Anda adalah perempuan silakan lakukan hal tersebut. Kalau bisa, ya Anda luar biasa. Yang artinya kenapa? Itu kan bisa menaklukkan insecurity kita. Karena kan untuk melakukan hal itu pasti harus Butuh menghilangkan keberanian, insecure, butuh yes. keberanian, harus percaya diri. Kalau kamu sendiri, kalau Ki, berarti kamu pernah atau enggak sih mengalami insecure? Karena kalau untuk meminta hal seperti itu butuh kepercayaan diri yang sangat luar biasa loh, apalagi sama aktor-aktor ganteng Ini ya. jawaban bener nih. Iya, jawaban benar. Ya pasti yang aku bilang insecure itu dulu waktu aku, makanya sebelum aku menemukan stand up comedy, aku insecure dengan kondisi aku yang aduh gue ternyata guru honorer, gaji gue cuma segini, sedangkan pasangan gue udah mapan. Ya. Pasti ada rasa insecure gitu. Terus ketika dia akhirnya tergoda dengan perempuan lain, pasti insecure kayak oh iya gue emang gue nggak cantik, gue emang gue nggak kaya. Nah itu sisi down aku dalam hidup. Bahkan sampai aku mungkin Auto Family tahu bahwa aku hampir pernah pengen bunuh diri karena batal nikah itu. Oh ya? Serius, ya sampai akhirnya aku searching kan di Google kiat-kiat bunuh diri tanpa rasa sakit. Ada, Yang jawabannya keluar, ada ya? Ada ayat. Barang siapa membunuh dirinya sendiri, maka haram surga baginya. Gak jadi gue, takut gue mati normal belum masuk surga, gue mati bunuh diri ya kan udah gak jadi deh gue. Tapi kalau aku ya Ki ya, saya ya Auto Family secara pribadi baru tahu loh kalau Kiki Saputri pernah mencoba untuk mau bunuh diri. Ya itu saking dropnya, saking maksudnya kita berpacaran 3 tahun, terus kita Apa berapa tahun? 3 tahun. Ya elah yang nikah 10 tahun aja bisa cerai. Iya makanya itu kan mental orang beda-beda kan, hanya Iya, kayak aku iya. ngerasa gue udah 3 tahun pacaran sama dia, ya kan udah manggil ayah bunda gitu kan ternyata nggak jadi. Manggilnya udah ayah bunda, pacaran baru berapa lama ya? Iya, kita udah siapin nama loh buat anak kita. Oh udah bikin nama, apa namanya? Jadi kalau misalnya kan ayah, kalau kita nanti punya dikasih nama siapa ayah? Tergantung bunda gitu kan. Oke, Kalau siapa anak kita namanya? lahir di musim semi, nama anak kita Sakura. Ih cakep banget ya Sakura, kan. oke. Kalau anak kita lahir di musim kemarau, nama anak kita Paceklik. Jelek ya. Orang mau bunuh diri, ini bener ya mau bunuh diri ya? Bener, sumpah Berarti kan bener. ada rasa insecure yang teramat sangat Betul. dalam sekali ya. Iyalah. Terus kamu melewatinya dengan menemukan stand up comedy ini. Iya, tapi ini ada kisah di balik sebelum menemukan stand up comedy ya. Iya. Ini jadi kan yang aku bilang fase aku menemukan komunitas dongeng, aku sempat kayak mikir gue kerja apa ya pagi sampai sore, gue biasa ingin menyibukkan diri supaya nggak keingetan terus. Karena kalau udah sampai rumah sampai kamar tuh nangis, cewek kan gitu ya. Akhirnya aku kayak update tuh di sosial media. Apa? Aku bilang tolong dong yang bisa ngasih kerjaan part time tapi dari sore ke malam. Aku bilang itu. Adalah teman SD ku Apa ngasih kerjaannya? tahu. Dia ngasih tahu Ki, lu mau nggak jadi LC, kata dia gitu. Dulu demi Allah aku nggak tahu LC itu apa, sumpah. Aku tanya LC apa, kata dia ini loh yang nemenin orang karaoke. Kataku, oh yang di Inulvisa yang nemenin remote kali, gitu kan. Yang suka ya kata aku, ya udah. Terus, Aku bilang, kamu ambil? Terus dia bilang, tapi malam. Aku bilang, ya nggak apa-apa kan gue ngajar dulu.
ketemuan lah kita di sebuah coffee shop. Iya, oke. Ketemuan ya kan pas gue udah nyampe nih. Ya udah lu ke belakang coffee shop itu. Iya. Pas ke belakang coffee shop kok kayak gedung-gedung tua gitu kan ya. Terus di daerah Mangga Besar tuh. Sumpah kan dulu emang gak tau apa-apa orang. Iya, Cuman makanya. kuliah ngajar kerjaan gue Iya. gitu doang kan. Pas dia keluar dari lift, buset seksi banget ya kan. Pakai dress segini, haknya tinggi banget tuh. Ya kan. Terus ayo lihat sini. Aku masih cuma pakai kaos, pakai celana jeans, pakai flat shoes gitu. Pas masuk langsung tuh cewek-cewek pakai baju merah semua sama ya kan. Kataku terus ditanya, bentar ya gue panggil mami gue dulu. Mami kayaknya akrab banget nih, kayaknya kekeluargaan banget nih kayak auto family nih. Terus ya udah aku mah nunggu ngobrol-ngobrol tuh sama teman-temannya kan. Datang, halo namanya siapa? Kiki. Terus kamu kok? Terus dia ngomong sama temen kan, polos amat katanya gitu. Terus kamu merokok? Enggak, aku bilang gitu. Minum? Iya minum. Alkohol? Enggak. Terus kan kamu sebelumnya jadi LC di mana? Oh enggak, saya guru. Terus kata dia gini, lah kamu kesini mau jadi LC apa mau penelitian? Kata dia gitu. Emang ngapain sih kerjaannya? Terus dikasih tau lah sama temennya. Iya, oke. Begini. Terus gue mikir, wah kayaknya enggak deh. Masa gue dari pagi sampai sore mencerdaskan anak bangsa, masa gue malamnya merusak moral bangsa? Kayaknya enggak deh gue kayaknya. Gue pulang lagi. Jadi ya udahlah ya, menerima keadaan ya, Iya. mencari hal yang kamu cintai, stand up comedy sampai akhirnya bisa melewati masa sulit dalam hidup kamu termasuk insecurity yang kamu miliki ya. Betul. Iya, pasti setiap orang juga punya cara tersendiri. Cuman ini bagus sekali ya, ini buat saya secara pribadi sih masukan bahwa ketika kita merasa insecure, kita alihkan dengan hal yang kita Yang sukai. positif juga, Yang positif ya. pasti. Tapi ini ngomongin soal masa pandemi ya, pasti untuk Auto Family juga merasakan sekali di tengah masa pandemi seperti sekarang, let's say lah new normal gitu ya, banyak kebiasaan adaptasi baru juga yang harus kita lakukan. Dan perubahan-perubahan ini juga kadang membuat kita merasa insecure gitu ya. Misalnya contoh hal kecil, kalau mau pergi keluar rumah ya memang harus pakai masker. Tapi ada juga orang yang merasa 1 lapis, 2 lapis dia masih tetap merasa insecure, harus ditambah face shield segala macam. Kemudian bawa disinfektan kemana-mana, semprot. Ya artinya bagus ya, tapi kadang juga kalau berlebihan tidak baik juga ya. Banyak sekali perubahan-perubahan di masa pandemi. Kalau kamu Ki, merasa nggak sih ada perubahan-perubahan di masa pandemi yang membuat kamu insecure itu apa? Oh pasti Kak. Jadi mungkin makanya orang baru tahu Kiki Saputi sekarang karena udah mungkin melanglang buana ke TV-TV. Karena dulu sebelum pandemi aku tuh nggak jarang banget ambil job TV kecuali kalau diundang minta tamu gitu. Karena aku lebih banyak menghabiskan waktu stand up off air di corporate. Contoh misalnya kayak Auto 2000 ngadain gathering, aku pasti diundang. Ya amin, gitu. amin. Sebagai MC, sebagai stand up comedian, nah itu aku. Jangan MC dong, gue MC. Oh iya maksudnya ya. Aku dong Ki, mas kamu berbagi sama aku, jangan berbagi dong kamu stand up komediannya, aku MC-nya. Emang nggak mau MC berdua? Ya boleh sih ya. Lucu kan kita kalau Ya, berdua kali kan. Halo, Jadi, Auto Family yang anaknya mau menikah. Ya boleh pakai kami berdua, kami bisa jadi MC perkawinan anak-anak Anda. Di harga pandemi. Ya, betul, harga pandemi kami juga menyewakan tenda dan juga kursi termasuk genset ya. agak repot ya. Ya jadi pasti perlu adaptasi. Ketika akhirnya pandemi datang, semua job aku keluar kota tuh di cancel karena nggak boleh ngadain gathering dan lain-lain. Yang boleh jalan hanya acara-acara di TV, itu pun di studio dengan kapasitas yang sangat minim, kru dan orang dengan swab antigen dan lain-lain kan. Akhirnya ketika ada tawaran aku coba ambil, even aku nggak pernah nge-host Kak sebelumnya. Oh ya, belum pernah? Iya, maksudnya nge-host di TV. Kalau dulu zaman kuliah cuman ya acara-acara seminar mah gampang. Yang MC lah ya, biasa, oke. Kemudian nge-host sampai akhirnya kebawa sekarang di acara Lapor Pak, komedi sketsa. Perlu dengan tektokan dengan orang-orang, bekerja sama. Kita semua pasti mengalami hal yang sama, teman-teman dan para Auto Family pasti terdampak semua kan. Kalian juga akhirnya. Dulu host acara apa dulu? Saya dulu pernah ada nama programnya. Nama programnya ada Roda Setan. Saya di dalam tong setan itu. Tong setan. Oh, MC-nya sambil naik motor ya? Agak repot. Jadi, pastilah terdampak sekali. Aku sebagai TV host, sebagai MC terdampak lah, event-event segala macam juga ya. Dan itu jadi gini, aku prinsip hidupku ada quotes-quotes yang mempengaruhi hidupku sekarang. Apa? Jadi pertama adalah jangan pernah sia-siakan kesempatan 5 menit dalam hidupmu. Karena kamu tidak pernah tahu siapa yang nonton kamu, siapa yang dengar kamu, siapa yang bersama kamu saat itu. Ketika aku menjadi stand up komedian, aku biasa tampil sendiri, biasa hanya di off air ketemu orang. Ketika aku diberikan kesempatan, Ki nge-host yuk di TV, Ki sketsaan yuk. Nah aku tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan itu.
Makanya alhamdulillah aku bisa bertahan even di pandemi seperti sekarang. Betul. Jadi itu yang aku ambil. Sama seperti main film di Imperfect, alhamdulillah karakter Neti akhirnya kerjanya cuman gitu doang padahal. Tapi kan nggak gampang loh itu ya. Itu nggak gampang. Itu jadinya membekas di hati masyarakat. Itu film pertama kali aku main film, tapi alhamdulillah bisa dapat ya menang inilah aktris predator terfavorit, kayak wah alhamdulillah banget. Nah itu aku nggak pernah sia-siakan kesempatan 5 menit di hidup aku. Jadi itu ya, kamu punya punya quotes, mindset yang menempel dalam hidup kamu, jangan pernah sia-siakan 5 menit di dalam hidup kita. Betul. Itu ya, itu yang mungkin bisa membuat kamu merasa enjoy menjalankan apapun, termasuk pekerjaan di masa pandemi seperti sekarang, walaupun banyak sekali perubahan-perubahannya ya. Oke, dan buat Auto Family nanti juga sebelum kita ngobrol lagi dengan seorang Kiki Saputri yang semoga bisa membawa inspirasi, memberikan inspirasi buat kita semua. Ini juga nanti kita punya banyak hal yang menarik yang dipersembahkan oleh Auto 2000. Tapi ya pastinya untuk melakukan SPK dibutuhkan rasa kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Tapi kepercayaan diri Anda akan terbayar dengan kendaraan Toyota yang tentunya sangat berkualitas dan juga promo yang dimiliki oleh Auto 2000. Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya ngomongin soal kepercayaan diri ya buat kamu ya, Kiki Saputri. Gimana cara kamu memupuk kepercayaan diri? Pertama, kalau aku bilang ya, kita nggak bisa meminta orang untuk percaya sama kita kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Nah, ini agak serius ya. Emang dari tadi nggak serius? Aku dari tadi serius loh, Ki. Nggak, maksudnya ini emang aku pengen sharing ke banyak orang dan maksudnya di setiap kesempatan alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Auto 2000, aku juga mau berbagi kepada Auto Family bahwa aku selalu menerapkan 5C. 5C, wah ini mulai serius nih, Auto Family ini mulai serius. Oke, 5C. C yang pertama? C yang pertama adalah competence. Kompeten. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih kemampuan kita apa sih. Kalau aku kemampuannya ngebacot ya. Makanya aku pengen jadi guru bahasa Indonesia karena pengen ngomong depan orang, pengen pidato, pengen debat gitu. Pengen dulu di sosial politik, kenapa? Karena aku tahu kemampuanku di bicara gitu. Jadi aku tahu kemampuanku. Kita ketahui kemampuan kita di bidang apa. Kemudian yang kedua adalah communication. Berkomunikasi ya. Ya, jadi kalau kita udah punya kemampuan, jangan didiem-diemin aja. Misal ya kita komunikasikan, kita aplikasikan. Contoh misalnya kayak aku bisa ngomong. Menurut aku orangnya punya kemampuan lebih di bicara, maka aku jadi guru. Aku komunikasikan dengan cara aku mengajar. Aku suka stand up komedi, maka aku keluarkan kemampuan aku di stand up komedi. Yang ketiga adalah kreativitas. Creativity ya. Jadi kalau misalnya tadi aku bilang, gue udah tahu nih kemampuan gue stand up, udah gue bisa komunikasikan dengan roasting, tapi apakah sampai di situ pekerjaan gue berhenti? Kan enggak. Akhirnya kita harus gue harus ngapain lagi ya? Enggak cuma stand up doang, enggak cuma ngerosting doang. Oh mungkin gue bisa juga dengan cara misalnya main film, gue coba dengan sketsa komedi, mencoba kemampuan di luar bidang kita itu. Terus yang ketiga adalah yang keempat adalah changeability. Changeability. Kita ubah kemampuan kita, ya ini beradaptasi kan dengan segala situasi, ya gitu. Balik lagi dengan kreativitas itu semuanya berkesinambungan. Yang terakhir adalah coaching skills. Yang aku lakukan sekarang, memberikan ilmu yang aku punya kepada kalian semua. Tapi itu, ya wah luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan secara virtual, Auto Family. Tapi aku sangat setuju sekali sih dengan 5C kamu itu ya, terlebih juga dengan coaching skills ya. Itu ketika kita berbagi sama orang lain sekaligus juga kita semakin mempertajam keahlian kita. Kurang lebih seperti itu. Dan buat Auto Family yang sedang menyaksikan, semoga juga masing-masing memiliki cara pastinya untuk meningkatkan rasa percaya diri sehingga bisa melibas semua rasa insecure yang ada di dalam diri. Tapi berbicara mengenai insecure, tidak percaya diri, tidak yakin, semua itu pasti ada jalan keluarnya. Termasuk kalau Anda insecure dengan jalanan misalnya di ibu kota atau di kota Anda masing-masing, dengan menggunakan kendaraan Toyota idaman Anda masing-masing, pastinya semua rasa insecure itu akan hilang, digantikan dengan secure dan juga rasa yang nyaman. Makanya dapatkan kendaraan idaman Anda, kendaraan Toyota idaman Anda hanya di Auto 2000. Dan itu termasuk loh kalian punten ketika ingin tanda tangan ya, ingin memutuskan, SPK, jangan sia-siakan kesempatan 5 menit dalam hidup Anda. Karena kalau tidak Anda pakai sekarang, Anda akan kehilangan kesempatan terbaik. Betul ya, dan Wiraniaga dari Auto 2000 juga sudah siap untuk membantu Auto Family ya, silakan.
karena kita juga akan membantu di manakah mobil Toyota idaman masing-masing ya, tipenya apa dan juga promo yang dimiliki untuk saat ini. Tapi yang pasti untuk Auto Family silakan Anda bisa memiliki kendaraan Toyota idaman Anda dengan melakukan pembelian di Auto 2000 terdekat di kota Anda masing-masing untuk Auto Family, dan di mana semua kemudahan ditawarkan oleh Auto 2000 bersama Toyota Value Chain. Nah, Toyota Value Chain ini sangat banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan. Di antaranya kalau mau beli secara kredit ya. Kita kan rakyat-rakyat kredit ya, Kia. Kita kan pecinta kredit banget kan. Kita kan anaknya kredit klub kan. Betul, kalau bisa dicicil kenapa harus cash? Ya, dari Toyota Value Chain untuk pembelian secara kredit akan dibantu oleh Toyota Astra Finance dan juga Astra Credit Companies. Dan untuk asuransi bisa juga dibantu oleh asuransi Astra. Jadi ini sangat memudahkan kita semua. Termasuk juga untuk Auto Family yang maunya sih, aduh aku pengen yang praktis, nggak mau ribet, tidak mau datang juga misalnya, tidak mau keluar rumah karena di masa pandemi seperti sekarang. Tenang, bisa beli juga di Auto 2000 ini karena sudah bisa online juga untuk Auto 2000-nya dengan menggunakan DG Room. Sekali lagi silakan manfaatkan DG Room di mana bisa membeli Toyota idaman Anda masing-masing secara online ya. Showroom Auto 2000 di genggaman Anda dengan DG Room. Seperti apa kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan untuk Anda Auto Family dari Auto 2000, kita akan saksikan dalam tayangan berikut. Mau tahu sampai di mana proses pembelian Toyota barumu di Auto 2000? Download aplikasi Auto 2000. Rasakan kemudahan tracking Toyota barumu. Auto 2000 di Jerum aja. Bentar. Oh iya. Iya halo, Pak Manajer. Boleh, Alphard 2. Iya boleh. Boleh langsung aja bungkus ya. Stand up seumur hidup, nggak apa-apa. Yang penting Alphard 2. Oke, ya. Makasih Pak Manajer. Ngomong sama manajernya dong. Kenapa? Halo, Pak Manajer. Mati gak ada tahu. Langsung negosiasi sama Wiraniaga. Jadi apa negosiasinya apa sama Auto 2000 apa kalau kamu? Jadi aku stand up seumur hidup dapat Alphard 2. Aku juga mau kalau gitu. Sebentar. Mana yang telepon juga. Pinjam. Saya nelfon manajer saya. Ada ya. Halo, Pak Manajer. MC seumur hidup ya buat Auto 2000. Ya Alphard 3 nggak apa-apa deh. Ya, banyak kan lu dong Bang bayarannya. Wah, siapa yang nggak pengen ya. Makanya buat Auto Family pastikan sekali lagi untuk mendapatkan kendaraan Toyota idaman, silakan Wiraniaga kita akan selalu membantu Auto Family dimanapun Auto Family berada di seluruh Indonesia. Jangan lupa juga untuk mampir ya ke Auto 2000, atau kalau nggak bisa lagi mau di rumah aja silakan langsung dibuka di G-Room-nya ya. Oke, kita balik lagi sama Kisa Putri. Kenapa? Nah, aku baru ingat kalau kenapa sih harus Auto Family itu pilih Auto 2000 dan harus membeli Toyota. Kenapa? Karena sesuai dengan kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Toyota. Totalitas dalam memenuhi kepuasan dan keinginan pelanggan. Yo, ayo kita beli Toyota di Auto 2000. Tahun depan undang saya lagi. Bagus. Kita. Oh iya, tahun depan undang kita lagi. Iya, benar. Sendiri berdua dong. Harus ini paketan nih. Iya dong ya. Tapi ini ngomongin soal insecure kan, bahas tuntas insecure itu adalah topik kita untuk Ngopi 2000 ya, ngobrol virtual bareng Auto Family. Semoga sih yang sedang menyaksikan juga bisa menghilangkan rasa insecure. Kalau mungkin sekali lagi boleh dikasih tahu sama Auto Family. Kalau kamu punya tips menghilangkan insecure-nya kamu itu, cara paling simpel deh, paling simpel yang kalau orang tuh sekarang nonton, oke, seperti itu ya, gampang. Kalau itu mungkin semoga bisa dilakukan. Apa? Gampang. Daripada insecure, lebih baik kita bersyukur, gitu kan. Sebenarnya kan insecure itu hanya kita merasa kurang sama kemampuan yang kita punya. Aduh, gua nggak tinggi, gua nggak mancung. Akhirnya kita fokus melihat kekurangan yang kita punya. Kita lupa sama kelebihan-kelebihan yang kita punya. Oke, gue emang gak tinggi, gue emang gak mancung, gue emang gak putih. Tapi gue bisa memikat pria-pria tampan itu. Sehingga aku menjadi bersyukur. Bersyukur sama diri sendiri ya. Iya. Karena di era digital seperti sekarang tuh terkadang, apalagi dengan era sosial media ya, begitu derasnya segala informasi, foto-foto, video milik orang lain. Yang padahal kalau kita lihat sih foto dan video itu kan hasil kurasi ya. Dari yang terbaik, dari yang paling baik mereka pilih kemudian posting. Biasanya itu membuat orang insecure juga kan.
membandingkan diri sendiri dengan orang lain, membandingkan kehidupan kita sama kehidupan orang lain. Itu yang kadang bisa membuat rasa insecure itu jauh lebih besar, rasa membandingkan dengan orang lain ya. Betul, setuju banget. Kita lihat di sosial media, ya Allah kayaknya dia update setiap hari makan mulu ya kan. Kok Liburan. Iya, orang dia kerja di catering, yang dia makan mulu lah kerjaan dia ya kan. Bener, pokoknya kalau mungkin kalau dari Kiki Saputri itu bersyukur aja. Tapi kalau saya secara pribadi, buat siapapun yang menyaksikan jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Iya. Ya kan, fokus sama diri sendiri, Yes. kurangi bermain sosial media. Iya kan? Kalau itu nggak bisa karena sosial media udah dapat cari duit soalnya. Tapi memang sosial media itu bisa menghasilkan uang, caranya gampang. Caranya Iya. gampang loh. Iya. Gimana? Sign out sosial mediamu dan mulailah bekerja. Itu namanya sama aja kerja dong kagak di sosial media. Iya, tapi maksudnya kalau ada orang bekerja dari sosial media nggak apa-apa, sah-sah aja. Yang Bener. terpenting ya main sosial media wajar-wajar aja, asal tidak membandingkan kehidupan pribadi dengan kehidupan orang lain di sosial mediamu. Itu yang berbahaya. Kita tuh yang paling tahu diri kita tuh seperti apa. Betul. Ketika aku merasa insecure dengan segala kekurangan yang aku punya, cara mengisi energiku kembali adalah ya selain dengan kayak gue deh kayaknya gue oke, gue nggak begini, tapi gue punya ini. Selain yang kedua lah kalau aku sebagai orang ekstrovert ya. Ya, aku mah ekstrovert Aku ya. ekstrovert. Aku pikir kamu introvert loh. Parah ya, aku pendiam banget ya. Iya, Aduh, udah ketawa ngakak mana ada introvert gitu nggak ada. Maksudnya akhirnya aku tahu bahwa recharge aku tuh dengan bertemu banyak orang, Oke. dengan ngobrol, dengan Oke. kayak gini-gini tuh energiku terisi kembali. Akhirnya aku lupa tuh dengan insecure, dengan kekurangan yang aku punya. Iya. Nah, iya. tapi mungkin auto family beda-beda ya. Mungkin ada yang ketika dia punya ketenangan, ketika dia baca buku, ketika dia liburan, ketika dia berdiam diri, ketika dia mendengarkan musik. Dan itu setiap orang punya caranya masing-masing. Dan permasalahannya juga, yang dirasa juga beda-beda. Betul. Ya, kalau kamu adalah bersyukur. Bersyukur dan aku selalu mengingat-ingat apa yang udah aku punya nih. Kayak gift apa sih yang Tuhan kasih melalui aku, kan setiap orang nggak mungkin kekurangan doang dong yang dipunya gitu kan. Kayak kalau misalnya Chelsea Islan kelebihannya banyak, kekurangannya nggak ada. Kita nggak pernah tahu loh, jangan Benar. bilang ada, kita nggak pernah Benar, tahu loh. Dia benar, juga mungkin benar. punya rasa insecure sendiri yang kita nggak pernah tahu. Nah. Dan mungkin ya siapapun itu punya insecure yang dia nggak mau kasih lihat sama orang-orang. Kita kan kalau lihat misalnya selebriti atau siapapun di sosial media, kita lihat yang bagus-bagusnya aja. Betul. Tanpa pernah kita tahu apa yang ada dalam dirinya, mentalnya seperti apa, secara psikologis dia seperti apa, kita nggak pernah tahu. Tapi mungkin dia berhasil menutupi atau berhasil keluar dari rasa insecure-nya itu sendiri. Ya, tapi sekarang aku rasa udah mulai banyak kok akhirnya yang membahas. Ini maksudnya banyak masyarakat yang open mind dengan insecurity, bagaimana cara menghadapinya. Jadi jangan terkukung dengan overthinking, pola pikir kita yang di situ-situ aja. Mulailah membuka jendelamu dan Ki, apa sih? Kamu terakhir bersyukur apa ya, Ki? aku bersyukur. Terakhir apa? Hari ini aku bersyukur banget diundang sama Auto 2000. Sebelumnya? Sebelumnya apa? Mantap ya. Aku bisa tahu masuk nih dia ya. lagi cari, ini nih, Tuh kan lagi cari muka nih, bagus loh jawabannya. bersyukur terdekat itu kan Oh iya, itu. bersyukur terdekat. Yang Oke, selain paling itu, dekat kan. bersyukur apa lagi yang biasanya kamu lakukan sehari-hari atau apa gitu? Ya bersyukur atas Atau yang terakhir kamu ingat bersyukur apa? Selain terima kasih dipanggil sama Auto 2000 hari ini ya. bersyukur masih dikasih kehidupan hari ini. Waduh, berat banget. Ya sekarang pandemi, COVID dan Iya. segala macam kita lihat Iya. teman-teman terdekat kita, aduh nggak kebayang sih maksudnya masih diberikan umur panjang itu udah bersyukur tingkat dewa yang bisa aku lakukan setiap hari gitu. Ya, bersyukur tuh sebenarnya simple, tapi justru ini punya makna yang besar sekali ya. Iya. Rasanya efektivitasnya tuh besar sekali untuk kita. Jadi buat Auto Family, ya kita bukan mengajarkan apalagi menggurui siapalah kami berdua ini, tapi sekedar mengingatkan aja bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya dan kadang itu hanya ada dalam pikiran kita aja kan. Betul. Ketika kita kembali lagi ke masa sekarang tanpa harus memikirkan masalahnya secara overthinking gitu ya, berpikir bahwa kita punya keluarga, kita masih bisa tidur enak, makan enak, kita masih punya ada air yang mengalir. Betul. Ya kan, ada keluarga di rumah juga yang selalu bisa menemani. Kayaknya kalau tidak bersyukur kok sepertinya tidak pantas, kurang elok gitu ya. Itu dia, kalau kita fokus sama satu kekurangan yang kita punya sedangkan ada 1000 kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita, ya apa lagi alasan buat kita insecure akhirnya gitu. Ya, dari bersyukur hilang sudah semua insecure ya. Yes. Seperti itu kurang Ya, lebih. kalau kata nanti daripada insecure, lebih baik kita bersyukur gitu. Daripada insecure lebih baik bersyukur. Tapi kan siapapun itu yang bisa mencapai titik apa ya dalam setiap pekerjaannya, prestasi misalnya, tidak bisa hanya bersyukur aja dong, Ki. Betul. Harus dong. berusaha juga dong. Iyalah kalau cuma bersyukur doang, makasih ya Allah ya, terus tidur lagi. Gak berubah hidupnya. Nggak berubah. Bangun masih begitu aja, udah kontrakan nggak kebayar, ya kan anak sekolah SPP-nya nggak kebayar. Apa
bahasanya apa? Apa itu ikhtiar kamu ya atau usaha kamu? Usaha kamu tuh selain hanya bersyukur, usaha yang kita sebenarnya nggak pernah tahu untuk mencapai titik seperti sekarang. Usaha kamu tuh apa yang kita belum pernah tahu loh, Ki? Udah pasti kalian bisa duduk di sini, aku bisa duduk di sini nggak dengan cara instan pasti. Ya. Kita pasti merangkak berdarah nangis, itu pasti udah pernah kita lewatin. Apa sih yang kamu nggak bisa lupain dari usaha kamu? Kejadian apa? Kenapa? Kejadian apa yang nggak pernah bisa kamu lupain dari usaha kamu itu? Ya dulu tuh kan aku dengan gaji guru honorer 600.000 ya, tapi aku sudah mulai mencintai stand up komedi, aku tuh sampai ikut lomba-lomba. Jadi biasanya kan kayak perusahaan kayak Auto 2000 nih suka nih kalau lagi acara HUT ulang tahun ngadain lomba stand up komedi. Ya. Dulu tuh aku lomba dari ngejar hadiah 500.000, 750.000, 1 juta. Jadi buat nyambung hidup, karena gaji guru tuh kan gak cukup gitu. Jadi dan orang tua aku dulu tuh gak setuju aku stand up komedi, ngapain sih cewek-cewek jadi pelawak pulang malam gitu. Tapi aku demi sampai aku tuh bohong-bohong masukin uang gaji aku 200.000 ke amplop. Aku bilang sama mamaku, ini hasil dari stand up komedi, padahal aku cuma latihan di kafe. Nah ketika aku ikut lomba dari satu kafe, dari satu perusahaan, dari satu mall ke mall lain, dapat piala, bawa pulang tuh kayak lihat mamaku tersenyum, oh ternyata ngelawak juga ada hasilnya. Itu tuh nyes gitu di hati. Berarti kamu pernah melakukan manipulasi fee ya? Ya biar disetujuin, tapi kan soalnya kan kalau orang namanya tinggal di gang ya, mama tuh malu diomongin orang-orang, mas katanya anaknya guru kok pulangnya tengah malam mulu, kamu ngajarin apaan gitu, biologi. Itu cerita yang mungkin nggak akan pernah bisa dilupakan Nah, dari ya, segala itu sih. usaha kamu ya. Iya. Tapi segala usaha yang kita miliki, yang telah kita lakukan rasanya tidak berarti kalau tidak bisa bersyukur. Betul. Dan dari bersyukur itu bisa hilang pula semua rasa insecure. Jadi pertanyaannya untuk Auto Family, sudahkah bersyukur untuk hari ini? Dan yang harus diingat satu Kak, punten nitip, ini mau closing kan soalnya? Silakan, iya. Mau closing ya, jadi aku nitip ya. Ya, boleh nitip. Kamu bilang apa sama Auto Family? Aku mau bilang, oh ini dia, halo guys. Kayak baru muncul di TV. Nggak, aku cuman dari segala apa yang kita obrolin, mungkin kalau itu berpengaruh di aku tentang soal teori 5 menit, teori 5C, mungkin juga tidak berkenan di hati Auto para Family, tapi ada satu kalimat yang selalu akan aku ingat kembali ketika aku lagi down, ketika aku lagi drop, dituntut banyak orang untuk, kalau gini sih, ingat satu hal ini bahwa kita diciptakan bukan untuk menyenangkan banyak orang, tapi untuk bermanfaat bagi orang banyak. Boleh berikan tepuk tangan virtual satu Indonesia. Luar biasa sekali Ki, terima kasih banyak ya Ki ya, ngobrol virtualnya semakin seru. Amin. Dan semoga ini bermanfaat sekali ya, supaya kita bisa bersama-sama menghilangkan rasa insecure kita. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan apakah kita mampu bersyukur hanya dalam hal kecil aja. Hal kecil kita bersyukur, hal besar tentu akan jauh lebih mudah lagi untuk bisa bersyukurnya ya. Dan kita juga tentu saja ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Auto Family yang sudah menyaksikan Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family, persembahan dari Auto 2000. Boleh kita berikan tepuk tangan virtual untuk Auto 2000. Thank you Auto 2000 ya. Auto 2000 terbaik. Ya, dan juga buat Auto Family silakan kalau masih mau ngobrol-ngobrol sama Wiraniaga kami dari Auto 2000, kita persilakan ya, silakan pilih kendaraan Toyota idaman Anda masing-masing. Mau apa? Mau Alphard? Mau apa lagi ya? Kalau ingin hubungan dekat dengan Raffi Ahmad, beli Alphard. Quotes yang bagus tuh. Ya, itu bagus sekali. Raffi dibawa-bawa. Ya, atau mau apa? Mau Avanza atau mau Rise yang terbaru ya dengan segala macam fitur yang luar biasa tapi harganya juga sangat istimewa sekali. Silakan Wiraniaga kami siap membantu untuk Auto Family seluruh Indonesia. Jangan lupa sekali lagi untuk mampir langsung datang ke Auto 2000, pilih kendaraan Toyota idaman masing-masing. Kalau tidak bisa silakan dibuka juga DJ room-nya ya. Akhir kata, saya Rian Ibram dan Kiki Persik. Oh, itu Dewi Persik, mohon maaf ya. Kami berdua pamit, terima kasih banyak sudah menyaksikan kami di sini. Dan yang pasti jangan lupa untuk melakukan SPK, hubungi Wiraniaga terdekat di kota Anda masing-masing ya. Dan sampai berjumpa di Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family, persembahan Auto 2000 di lain kesempatan. Dan jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan YouTube channelnya Auto 2000 ID. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga komen, dan nyalakan lonceng untuk menyalakan notifikasi supaya Anda bisa menyaksikan konten-konten terbaru dari Auto 2000 ya. Untuk Anda, Auto Family, semoga selalu diberikan kesehatan. Stay healthy, bravo! Auto 2000! Sampai jumpa! Bye-bye!